Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nirbita Velia dengan NPM 250420101159 dari Prodi Administrasi Bisnis dari kelas G510. Pada video ini, saya akan menampilkan beberapa kesalahan berbahasa yang saya temui baik di ruang publik maupun digital sebagai bentuk penilaian ETS mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Nah, kata pertama yang saya temukan yaitu kata praktek, yang mana kata tersebut merupakan bentuk kata tidak baku dari kata praktik. Kata ini merupakan salah satu kata yang masih sering saya temukan di lingkungan sekitar saya dan masih sering digunakan dalam bahasa lisan. Namun sebenarnya bahasa baku yang benar menurut KBBI yaitu praktik. Hal ini karena kata praktik diambil dari bahasa Belanda yaitu praktisch, atau dari bahasa Inggris yaitu practice, yang disesuaikan dengan pola ejaan dalam bahasa Indonesia. Penulisan praktek dianggap tidak baku karena terjadi penyimpangan dalam penyesuaian bunyi pada akhiran ik. Kata selanjutnya yaitu ada kata kos. Kata ini mungkin juga salah satu kata yang masih sering kita jumpai di sekitar jalan. Biasanya ada spanduk atau poster iklan terima kos. Padahal penggunaan kata kos ini tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia karena berasal dari bahasa Belanda yaitu kostois. Dalam KBBI, bentuk baku yang diakui adalah indekos, yang berarti tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan, dengan membayar setiap bulan, atau yang biasa kita tahu biaya sewa atau uang sewa, biasanya untuk pelajar ataupun pekerja. Dengan demikian, kata kos dianggap tidak baku karena merupakan bentuk serapan yang belum disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga ada kata telur, yang mana dalam KBBI bahasa bakunya itu telur. Penulisan telur muncul akibat pengaruh pelafalan tidak baku dalam percakapan sehari-hari. Dalam kaidah bahasa Indonesia, perubahan bunyi U menjadi O tidak diakui secara resmi dalam bentuk tulisan, sehingga telur merupakan bentuk yang tidak baku. Lalu ada kata musalla, yang mana kata ini berasal dari bahasa Arab yaitu musalla, yang berarti tempat sholat. Dalam penyerapan ke bahasa Indonesia, ejaan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yaitu dengan menghilangkan huruf H yang tidak dilafalkan dan mengganti huruf ganda menjadi tunggal. Jadi bentuk musalla dianggap salah karena masih mengikuti ejaan dari Arab, sedangkan musalla sudah sesuai dengan pedoman penyerapan bahasa asing menurut KBBI dan kaidah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Selanjutnya ada kata wudu. Kata wudu berasal dari bahasa Arab yaitu wudu, yang berarti penyucian sebelum salat. Penulisan yang tepat dalam bahasa Indonesia adalah wudu tanpa ada tambahan huruf H. Bentuk wudu dianggap tidak baku karena masih mengikuti ejaan asli bahasa Arab, bukan penyesuaian dalam ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya menemukan kata pembisnis. Kata turunan dari kata bisnis yang bermakna orang yang menjalankan bisnis dibentuk dengan awalan P, bukan PEM. Sehingga bentuk yang benar adalah pebisnis. Hal ini sesuai dengan kaidah morfologi bahasa Indonesia di mana awalan P digunakan sebelum kata dasar yang berawalan huruf B. Bentuk pembisnis tidak baku karena pembentukan katanya tidak sesuai dengan aturan fiksasi bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya menemukan kata himbauan. Kata dasar yang benar menurut KBBI yaitu imbau, bukan himbau. Penambahan huruf H di awal kata merupakan pengaruh pelafalan daerah yang tidak sesuai dengan ejaan baku bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, bentuk yang benar dari kata turunannya yaitu imbauan, bukan himbauan. Yang terakhir, saya menemukan kata di depan yang digabung. Kata di pada frasa di depan berfungsi sebagai kata depan yang menunjukkan tempat atau posisi, sehingga penulisannya harus terpisah dari kata yang mengikutinya. Bentuk serangkai seperti di depan yang digabung hanya digunakan jika di merupakan awalan pada kata kerja, misalnya dibawa atau dilihat. Sekian perbaikan kesalahan berbahasa dari saya. Terima kasih sudah menonton.